Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Fatoni mengenai demo penggunaan aplikasi Pilmapres. Semoga rekan-rekan semua dapat mendaftar dan menggunakan aplikasi terbaru Pilmapres ini. Baik rekan-rekan semua, setelah ini akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh rekan saya, Rabita Madina. Waktu dan tempat saya persilahkan Bita. Baik, terima kasih banyak Alan sudah mengambil alih tadi. Untuk Bapak Ibu narasumber semuanya, saya mohon izin untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kebetulan karena ada keterbatasan waktu, saya tadi sudah memfilter kira-kira pertanyaan mana yang sekiranya berbobot dan bermanfaat untuk peserta kita hari ini, dan akan saya tanyakan per pemaparan yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Jadi mungkin saya mulai dulu untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Ilah seputar konsep Pilmapres. Pagi Ibu Ilah, apakah sudah bergabung lagi dengan kami? Ibu Ilah, apakah ada di lokasi atau mungkin saya lompat dulu ya dan saya Mungkin lanjut. skip dulu aja Mbak Bita. Boleh, siap Pak. Baik, kalau gitu sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan dari peserta terkait pemaparan produk inovatif. Kepada Pak Dwi Kurnia, mohon izin Pak, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta terkait produk inovatif. Pertanyaan pertama Pak, apakah produk inovatif temanya harus sejalan dengan program studi atau ilmu disiplin yang diambil oleh masing-masing peserta. Dan apabila peserta diperbolehkan untuk memilih topik produk inovatif di luar ilmu disiplin mereka, sekiranya apakah akan berpengaruh terhadap penilaian atau tidak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Bita untuk pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaan tersebut sudah saya jawab nih via tab ya, tapi boleh saya ulangi lagi. Jadi sebetulnya dari proses pemilihan topik tidak ada pembatasan bahwa seorang peserta itu harus linier ya, dengan maksudnya topik yang diambil peserta harus linier dengan program studinya begitu ya. Namun sekali lagi berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya bahwa ketika topik PI ataupun GK yang tidak linier itu akan menyulitkan peserta dalam melakukan kajian, baik dalam hal proses analisa, proses desain, bahkan hingga pengujian pun mereka kadang-kadang masih ragu-ragu, dan itu akan nampak pada saat proses di final ya, pada saat presentasi secara langsung Dewan Juri mengajukan pertanyaan yang agak dalam terkait tentang mungkin kedalaman teorinya, maka disitulah nampak bahwa peserta tidak menguasai topik yang dipilihnya. Sehingga yang jadi korban siapa? Ya peserta sendiri, mereka akan rugi nantinya. Begitu. Ya, jadi mungkin kalau memang peserta ingin memilih topik di luar program studinya, ya monggo dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Karena seluruh aspek akan dievaluasi oleh Dewan Juri. Jadi bukan hanya produk jadi terlihat tidak, tapi bagaimana Anda menghasilkan produk tersebut, bagaimana, apakah analisanya betul, apakah desainnya betul, nah seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Dwi Kurnia. Jadi mungkin kalau boleh saya rangkum Pak, intinya sebenarnya boleh-boleh saja, Ya, tapi rata-rata alangkah lebih baik kalau sesuai dengan ilmu disiplin karena mungkin kita sudah lebih unggul karena sudah iya, belajar di betul, bidang itu bertahun-tahun selama kita di tingkat universitas gitu ya Pak. betul Jadi sangat. sekiranya ada yang mau membuat produk inovatif di luar ilmu disiplin, mungkin konsiderasinya adalah pastikan kita benar-benar menguasai materi yang mau kita bawakan apabila itu di luar ilmu disiplin kita. Ada satu lagi nih Pak, pertanyaan terkait produk inovatif. Apabila berencana mau membuat produk inovatif berupa sistem yang belum pernah melakukan tahap pengujian, kira-kira apakah boleh Pak produk inovatif itu berupa rancangan sistem atau sekiranya harus melakukan tahap pengujian atau sudah ada aplikasi sistem yang nanti bisa didemonstrasikan ketika melakukan tahapan-tahapan seleksi. Baik, terima kasih. Memang kalau dikatakan produk tidak harus tangible produk ya, tidak harus produk yang berwujud, bisa berupa prototipe, juga bisa berupa desain, blueprint ataupun sistem ya. Namun kembali lagi bahwa dalam
dalam rubrik yang sudah saya bagikan tadi bahwa ada salah satu yang membedakan antara gagasan kreatif dengan proyek inovatif, yaitu adanya satu aspek yang dinilai dari produk inovatif, yaitu pengujiannya. Nah, manakala peserta tidak melakukan itu, maka otomatis kami tidak bisa merekognisi itu. Lalu apa kami nilai? Nah, maka otomatis penilaian akan gugur di aspek pengujian sistem. Begitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Dwi Kurnia atas jawabannya. Semoga teman-teman yang tadi bertanya, saya tadi lihat pertanyaan ini ada lebih dari satu peserta yang bertanya, betul. Jadi semoga sudah terjawab semua dan sudah clear. Selanjutnya saya akan memasuki sesi pertanyaan untuk Bapak Ruminto terkait capaian unggulan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rabita. Baik. Mohon izin Pak, ini ada lumayan banyak nih Pak pertanyaannya untuk capaian unggulan. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh peserta adalah yang dimaksud dengan legalisir sertifikat untuk pembuktian capaian unggulan itu legalisir semacam apa Pak? Apakah legalisir yang diberikan oleh penyelenggara lomba atau dari perguruan tinggi masing-masing? Baik, terima kasih. Di dalam mahasiswa nanti atau peserta mengunggah bukti yang diterima PCU, ya, pengesahan capaian unggulan, itu memang harus ada dari pihak perguruan tinggi. Ya, agak sulit kalau misalnya dari lembaga penyelenggara itu. Nah, yang bertanggung jawab itu adalah pihak perguruan tinggi. Tentunya harus di atas materai. Itu di panduan tertera. Begitu, Mbak Rabita. Ini cukup banyak memang pertanyaan tentang hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Ruminto. Semoga untuk teman-teman yang tadi bertanya dan masih bingung apa yang dimaksud dengan legalisir, sekarang sudah jelas arahannya kemana. Dan untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, ada beberapa juga yang menanyakan terkait capaian unggulan di bidang kewirausahaan. Kira-kira bentuk pengakuan atau pembuktian yang paling kuat untuk mendukung capaian kewirausahaan itu berupa apa Pak? Semisalnya kita posisinya sebagai founder gitu, apakah apa bentuk pembuktian yang diekspektasikan dari pihak para juri? Seperti itu, Pak. Baik, kalau memperhatikan tabel yang ada, itu kan ada kategori A, B, C, D, E. Untuk kewirausahaan itu ada yang berbadan hukum dengan sekian pegawai atau karyawan, dan yang paling kecil adalah tidak berbadan hukum. Nah, jadi bagi mereka, ini ada beberapa pertanyaan saya lihat tadi, yang dia misalnya ikut KBN dan sebagainya, beberapa kompetisi, ya kalau dia memiliki badan hukum dan dia memiliki karyawan sesuai dengan kategori yang ada. Kalau tidak berbadan hukum, ya masukkan di situ. Ya. Ada pertanyaan tambahan memang terkait dengan namanya. Jadi nama peserta harus tertera di dalam sebagai pengurus, ya, nggak harus menjadi pemilik. Gitu. Baik. Itu Mbak. Terima kasih Pak Ruminto. Tadi juga memang ada yang bertanya Pak, apakah kira-kira harus jadi founder atau pemilik, dan jawabannya berarti tidak ya Pak. Selama itu memang bisa dibuktikan apa kira-kira peran kita di dalam skema kewirausahaan itu, dan yang paling penting adalah memang ada bukti konkretnya nama lengkap kita itu sebagai apa gitu, dan skala skema kewirausahaannya pun sebesar apa. Seperti itu ya Pak Ruminto? Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait capaian unggulan yang sekiranya dapat bermanfaat untuk peserta, nanti saya akan balik lagi ke Pak Ruminto. Untuk sekarang saya ingin ngobrol dengan Ibu Dora. Selamat pagi Ibu. Masih di mute Bu Dora. Iya nih. Selamat pagi, Kak Rubita. Mohon maaf agak lambat respon. Nggak apa-apa, Ibu Dora. Baik.
Ibu Dora, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin sekedar klarifikasi aja Bu akan syarat-syarat membuat video yang tadi sudah Ibu Dora jelaskan di pemaparan Ibu. Yang pertama adalah waktu maksimal yang telah ditentukan tadi oleh Ibu Dora, itu apakah murni hanya untuk isi dari pidato atau peserta juga diekspektasikan untuk mengulang kembali identitas mereka, jenis speech yang akan dipilih, dan juga topiknya apa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut. Baik, terima kasih pertanyaan yang baik. Sebetulnya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa peserta memang harus memperkenalkan diri. Saya rasa itu juga sebuah etika umum ya. Lalu menyebutkan tema dari SDGs yang dipilih, lalu topik dari speech yang akan dibawakan, serta jenis speech yang dipilih. Nah, kami akan mulai untuk menghitung pada saat speech-nya akan disampaikan. Jadi tentunya pada tahap perkenalan kami tidak akan menghitung. Dan maksimal isi daripada pidato tersebut adalah 5 menit. Saya rasa cukup jelas, Kak Rabita. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Dora. Dan ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira dalam pemilihan akun untuk mengupload video di YouTube, tadi juga sepertinya memang sudah dijawab di Q&A, tapi karena banyak yang menanyakan lagi, mungkin bisa diklarifikasi sekali lagi Bu. Kalau berdasarkan di Q&A sudah dijelaskan teman-teman boleh mengupload dengan akun pribadi dan ataupun akun perguruan tinggi. Untuk klasifikasi akun pribadi Bu, apakah harus ada nama tertentu, misalnya mereka memang harus mengupload melalui akun pribadi yang nama akunnya itu nama lengkap mereka, atau mungkin boleh akun pribadi komunitas, atau kayak gimana, Bu? Baik, saya rasa kita akan memilih yang paling efektif saja dan yang paling mudah. Apabila dirasa akan lebih mudah dengan menggunakan akun universitas juga silahkan. Intinya adalah link yang akan terpasang di video itu, itulah yang harus kami dapatkan. Begitu. Atau pilihan yang kedua, dengan menggunakan akun pribadi. Mungkin yang penting untuk menjadi antisipasi dari peserta adalah apabila ini kita mengantisipasi ya Kak Rabita ya. Biasanya karena terlalu mungkin excited juga, mungkin entah sedang terburu-buru ketika mengupload settingannya, misalnya contoh, lupa untuk dibuka. Tentunya kalau ini adalah milik komunitas, akan sulit apabila akan dilakukan klarifikasi dengan segera, karena data yang kami miliki adalah data dari peserta atau delegasinya langsung, sehingga mungkin pilihannya inilah yang saya sampaikan antara dua, langsung dari pribadi yang bersangkutan, atau mungkin kalau didampingi dengan staf kemahasiswaan, mungkin boleh menggunakan institusi yang memang ditangani langsung oleh staf kemahasiswaan yang mendampingi atau dosen pembimbingnya. Biasanya kesulitannya sih hanya itu, Kak Rabita, apabila tiba-tiba ternyata videonya bermasalah, entah itu karena akunnya lupa untuk dibuka atau ada hal lain di mana saat penguploadannya tidak berhasil dengan baik. Mungkin itu. Sedikit menambahkan juga Kak Rabita terkait dengan produk video, dan tadi juga ada yang menanyakan untuk babak final yang berbentuk pengamatan terhadap kepatutan dan kelayakan, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya berdasarkan rubrik yang berbeda. Jadi ada dua rubrik yang terpisah dan kedua-duanya sudah dilampirkan pada pedoman. Untuk tahap 2 hasil akhirnya akan berupa skor, lalu untuk babak final akan berupa skor yang nantinya akan dikategorikan menjadi A, yaitu tadi unggulan, lalu lolos tanpa syarat atau tanpa catatan, lalu ada yang disarankan tanpa catatan, disarankan dengan catatan, dan yang paling akhir itu tidak disarankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dora atas klarifikasinya yang sangat komprehensif, dan mungkin saya ingatkan juga sekali lagi ke teman-teman bagi yang bertanya apakah boleh diedit atau boleh bawa properti, jawabannya tidak diperbolehkan ya Bu Dora ya. Betul sekali. Hanya speech saja. Baik, terima kasih Ibu Dora. Mohon izin saya untuk kembali lagi ke Pak Ruminto. Halo Pak. Halo Mbak Rabita. Baik, Pak Ruminto, hari ini ada lumayan banyak nih, Mbak, pertanyaannya. Iya nih, laris manis.
Untuk melanjutkan Pak dari pertanyaan sebelumnya, kira-kira bagaimana baiknya mahasiswa itu mengkategorikan capaian unggulan mereka apabila sekiranya dapat jatuh ke dua kategori yang berbeda. Contohnya, mahasiswa ini merupakan seorang founder, jadi bisa dibilang dapat jatuh ke kategori kewirausahaan, tapi platformnya itu bergerak di bidang edukasi. Jadi mungkin bisa juga jatuh di capaian unggulan aksi kemanusiaan. Nah, baiknya untuk pemilihan kategorinya, bagaimana Pak yang disarankan dari pihak Dewan Juri? Baik, terima kasih Mbak Rabita. Sesuai yang disampaikan tadi, ambil skor tertinggi saja. Ya, gitu. Boleh. Yang jelas untuk satu kegiatan dimasukkan ke satu kategori. Begitu, Mbak Rabita. Baik, terima kasih banyak Pak Ruminto atas jawabannya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya bagaimana baiknya kita memilih kategori apabila dapat jatuh di lebih dari satu kategori, jawabannya sangat simpel, yaitu silakan cek di pedoman dan lihat kira-kira poinnya akan lebih tinggi kalau dikategorikan di kategori mana. Seperti itu ya Pak Ruminto? Iya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait seleksi yang akan diselenggarakan oleh LLDikti. Mohon izin untuk Ibu Ilah, apakah sudah hadir atau dari pihak Dewan Juri mungkin ada rekomendasi kira-kira apakah saya tanyakan saja dan nanti apabila ada Dewan Juri yang bersedia untuk menjawab, bisa dibantu untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu LLDikti? Disampaikan aja Mbak. Silakan. Nanti pertanyaan apa sekiranya Baik. bisa dijawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah terkait sistem penjurian di LLDikti. Apakah dari pihak Puspresnas akan menyumbangkan panel juri atau LLDikti masing-masing memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menentukan panelis juri untuk tahapan seleksi yang akan diselenggarakan oleh LLDikti? Kalau tidak ada yang menjawab, saya mencoba mengingatkan bahwa pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh para juri. Pertanyaan ini harus dijawab oleh pihak Puspresnas. Apakah Puspresnas punya, pertama, anggaran untuk membiayai para juri LLDikti, atau harus anggarannya itu dari LLDikti yang bersangkutan. Tetapi memang ada rencana bahwa Puspresnas akan memberikan semacam pembekalan bagi juri-juri yang akan bertugas di masing-masing LLDikti. Dengan perkataan lain, sudah ada isyarat bahwa LLDikti dapat memilih jurinya sendiri. Jadi bukan juri yang di-drop dari Puspresnas. Tetapi apakah juri-juri itu kemudian dibiayai oleh Puspresnas atau dibiayai oleh LLDikti, kami dari para juri tidak punya informasi. Kami tidak berani melangkahi kebijakan dari pihak Puspresnas. Baik, terima kasih Pak Matinda. Pak Rabita, izin menambahkan. Boleh Pak, silakan. Kebetulan tadi Bu Ila sempat meninggalkan catatan ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Di sini tulisan Bu Ila bahwa terkait proses seleksi di LLDikti, juri LLDikti adalah juri yang pernah terlibat atau menjadi juri pada Pilmapres di LLDikti tahun-tahun sebelumnya. Misal seperti itu ya, tahun 2018, tahun 2019. Contoh misalkan yang menilai GK adalah dosen yang produktif dalam publikasi. Kemudian yang menilai capaian unggulan adalah dosen dari bidang kemahasiswaan atau yang terlibat dalam pembinaan kemahasiswaan. Kemudian yang menilai bahasa Inggris adalah yang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Dan biasanya juri-juri itu dipilih dari perguruan tinggi yang akreditasinya A atau B, baik unggul maupun baik sekali. Nah, terkait masalah pembiayaan di sini nggak dijelaskan oleh Bu Ila.
Baik, terima kasih banyak Pak atas tambahan informasinya. Mungkin hari ini berikut adalah informasi yang dapat diberikan seputar pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu yang mewakili LLDikti. Semoga nanti ke depannya mungkin apabila ada pertanyaan lagi dapat disampaikan ke pihak Puspresnas begitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, lalu ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu semua untuk menutup sesi tanya jawab kita hari ini. Pertanyaan ini juga ditanyakan saya lihat oleh lebih dari sekitar 5-10 peserta hari ini. Dan mungkin ditujukannya lebih kepada pihak Bapak Ibu Puspresnas, yaitu sepertinya ada sedikit perbedaan di timeline penyelenggaraan jadwal Pilmapres antara buku pedoman yang telah dikeluarkan beberapa hari yang lalu dan di presentasi yang dibawakan oleh Ibu Ilah tadi di bagian jadwal Pilmapres. Jadi mungkin boleh diklarifikasi sekali lagi kira-kira apakah mengikuti PPT-nya Ibu Ilah tadi atau sesuai pedoman yang sudah dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Baik, saya coba membantu menjawab, Mbak. Jadi memang tadi, ya. Tadi memang sempat diskusi dengan saya terkait jadwal karena memang pelaksanaan sosialisasi ini kan mundur gitu ya 1 pekan. Sehingga kemudian Bu Ila mencoba untuk mengambil satu kebijakan mengubah beberapa timeline ya, terutama masalah pendaftaran, kemudian proses desk evaluation, termasuk mengunggah CU dan GK ya. Nah, jadi berdasarkan presentasi Bu Ila tadi dan kesepakatan dengan Bu Ila tadi bahwa timeline terbaru adalah yang disampaikan oleh Bu Ila tadi. Dan di sini saya ditulis jadwal sudah fix begitu. Tulisan di catatan beliau. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dwi Kurnia atas klarifikasinya. Untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Prestasi semua yang hadir di sosialisasi hari ini, untuk materi bisa diakses di link yang telah disampaikan oleh MC di chatroom Zoom, sehingga PPT-PPT yang hari ini dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa pun bisa diakses kembali di link Google Drive tersebut untuk dipelajari lebih lanjut, termasuk jadwal terbaru yang tadi dipaparkan oleh Ibu Ila. Selain itu, apabila ada yang mau menonton kembali pemaparan hari ini, dapat juga dilihat di halaman YouTube, di mana recording dari sosialisasi hari ini pun dapat ditonton kembali. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu Dewan Juri dan juga Bapak Ibu Panitia dari Puspresnas yang telah membantu melancarkan sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih juga atas pemaparan yang luar biasa. Semoga peserta yang hadir hari ini mendapatkan gambaran bagaimana seleksi Pilmapres yang akan diselenggarakan oleh Puspresnas tahun ini. Saya Rabita Madina dan juga rekan saya Muhammad Alan mengundurkan diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya kembalikan ke MC. Silakan Mas. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih Saudari Rabita Madinah dan Saudara Muhammad Nur Alan yang telah memandu jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Sosialisasi kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi nasional tahun 2021. Luar biasa sekali, aplaus untuk kita semua. Sosialisasi kali ini mencapai target 1000, bahkan audiens Sobat Prestasi melebihi kuota yang ada, kemudian berpacu kepada YouTube. Sehingga dalam hal ini kami juga sampaikan, Sobat Prestasi dimanapun berada, yang ketinggalan informasi dapat mengikuti Instagram, TikTok, atau YouTube, atau segenap media sosial yang dimiliki oleh Pusat Prestasi Nasional. Baik, Sobat Prestasi dimanapun berada, Bapak Ibu hadirin sekalian, para pimpinan lembaga perguruan tinggi negeri swasta, LLDikti, dan segenap hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terutamanya segenap narasumber, kami ucapkan terima kasih
dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas informasi sosialisasi yang telah berjalan secara efektif dan efisien. Kami tunggu Sobat Prestasi di Pilmapres 2021 untuk menjadi mahasiswa berprestasi nasional jenjang sarjana maupun diploma. Demikian saya atas nama pembawa acara undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jujur itu juara, maju dan merdeka belajar kampus merdeka. Terima kasih. Dan mereka belajar. Ini apa namanya? kegiatan kompetisi yang terjadi